Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube Freddy Sudaryanto. Spot masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Bang Fred, kenapa sih kalau di video suka pakai kaos? Saya lebih senang apa adanya lah, pakai kaos. Lebih apa? Lebih rileks ya. Lebih senang apa adanya. Begini, keterangan dari Ibu Dr. Hastri, Kombes Pol, bahwa ada jarak kematian antara almarhumah Ibu Tuti dan Amelia. Pertanyaannya adalah, apakah proses pengeksekusian dengan waktu yang sama atau yang tadi berbeda? Karena begini, eh, sebentar ya. Karena begini, eh, belum tentu pada keterangan yang disampaikan oleh Dr. Hastri itu bahwa berbeda jam berarti berbeda eksekusi. Belum tentu ya, belum tentu. Karena bisa saja eksekusinya mungkin tidak tidak jauh berbeda jauh waktunya, tetapi mungkin proses kematiannya yang lama. Karena begini, ada orang yang punten ya, dipukul, das dia tumbang, tidak bergerak, tapi masih ada detak jantung. Nah, seperti itu. Ada yang pada saat dipukul, dia langsung detak jantungnya tidak ada, habis. Nah, ada yang dipukul, dia hanya pingsan saja, tidak bergerak, tapi detak nadinya masih ada. Nah, bisa saja terjadi proses pengeksekusiannya bersamaan atau berbeda sedikit waktu, tetapi jam kematiannya almarhumah Teh Amel itu lebih lama atau masih bertahan. Karena sempat ada isu bahwa detak jantung Teh Amel masih berdetak di akhir-akhir menjelang pagi. Nah, sekarang pertanyaan begini. Pada proses pengeksekusiannya hampir bersamaan, misalkan kalau terjadi hampir bersamaan, adalah kita ketahui di informasi di media bahwa lebih dari satu orang pelaku. Disinyalir ada dua telapak, ada dua tapak alas kaki yang berbeda. Berarti dimungkinkan ada dua orang. Apakah dari dua orang itu hanya dua orang di dalam TKP tersebut? Nah, lantas ada informasi di media juga bahwa ada kemungkinan bukan hanya dua orang, bisa saja lebih dari dua orang. Ada peran-peran di antara dua eksekutor, ada peran-peran lain. Nah, pertanyaannya juga adalah apakah peran-peran yang lain tadi, katakanlah peran pembantu dan lain sebagainya, apakah datang bersamaan dengan jam waktu bersamaan? Nah, ini pertanyaannya. Apakah mereka bersamaan atau yang datang pertama mengeksekusi adalah hanya dua orang? Hanya dua orang, kemudian meminta tolong dan akhirnya mendapatkan bantuan. Apakah seperti itu? Tidak ada yang tahu semuanya ya. Itu hanya dugaan-dugaan saja. Nah, di media juga kita ketahui bahwa kondisi TKP dalam keadaan acak-acakan. Nah, kondisi TKP dalam keadaan acak-acakan seolah-olah seperti ada sesuatu hal yang memang lagi dicari oleh sang pelaku. Pertanyaannya kembali adalah, ini pertanyaan sangat krusial sebenarnya. Kapan terjadinya pelaksanaan pengacak-acakan TKP? Diduga, sekali lagi, tadi dikatakan bahwa pelaku eksekutor diduga ada dua orang, ya, karena ada dua alas kaki yang berbeda. Diduga, sekali lagi ini diduga ya. Ini dari sumber dari pihak kepolisian, karena sempat disampaikan waktu itu ya. Kemudian peran pembantu dan lain sebagainya datang pada saat jam berapa. Lantas siapa yang mengacak-acak? Nah ini, siapa yang melakukan pengacak-acakan? Sehingga jika kalau misalkan diduga ada
salah satu daripada pelaku yang ada di sana melakukan proses pengacak-acakan, maka ini bisa ditelusuri. Ya, maksud dan tujuannya apa? Kalau orang mengacak-acak berarti mencari sesuatu. Ya, tidak ada kerjaan dia mengacak-acak barang kalau tidak ada mencari sesuatu. Tentunya ada hal yang memang dicari di sana. Biasanya kasus kriminal itu kalau pencarian pasti satu, dia mencari uang atau barang-barang berharga biasanya ya, uang, berlian, emas, pokoknya barang-barang berharga atau dokumen yang diperlukan ya, dokumen yang memang diperlukan, sertifikat apa, tanah dan sebagainya ya, apa saja yang diperlukan, bisa saja seperti itu. Nah, justru pertanyaan yang sangat krusialnya adalah siapa di antara pelaku yang melakukan proses pengacak-acakan? Apakah dua eksekutor? Apakah peran pembantu yang baru datang? Pertanyaannya, kalau misalkan ada dua eksekutor, apakah dia laki-laki dan laki-laki, ataukah laki-laki dan seorang perempuan? Apakah yang melakukan proses pengacakan inilah seorang perempuan atau seorang wanita? Jelas pertanyaan, jawabannya adalah tidak ada yang tahu, karena belum ada terbukti ke arah tersangka. Ini adalah hanya dugaan. Dugaan apa? Dugaan yang memang tadi disampaikan bahwa ada dua alas telapak alas kaki yang berbeda, berarti disinyalir bahwa pelakunya ada dua orang. Yang disinyalir itu adalah sebagai eksekutornya. Kemudian mungkin ada peran lain, yaitu peran pembantu yang dimintakan pertolongan oleh dari sang pelaku eksekutor. Pertanyaan yang tadi, siapakah yang mengacak-acak TKP pada saat malam kejadian? Karena kita ketahui di media bahwa TKP dalam keadaan acak-acak atau acak-acakan. Ini adalah hal yang sebenarnya bisa ditelusuri. Proses-proses identifikasi tentu dilakukan oleh pihak kepolisian dan ini bisa ditelusuri. Karena sekali lagi semuanya adalah hanya dugaan. Inilah dugaan kita sebagai pemirsa, kita dugaan sebagai netizen, sebagai masyarakat menduga-duga hasil daripada pengamatan yang selama ini kita lihat ya, mendengar, melihat, kemudian mengamati, menganalisa dan lain sebagainya. Tentu ini bisa jadi benar dan juga bisa 100% salah. Hanya dugaan saja. Ya, sama dari pihak kepolisian pun pasti melakukan hal yang sama, menduga juga menelusuri, kemudian menyatukan alibi satu dengan alibi yang lain ya, persesuaian dan lain sebagainya. Sama masyarakat pun seperti itu. Semua menduga seperti itu. Pertanyaannya adalah siapa yang mengacak-acak pada saat malam kejadian? Apakah wanita atau laki-laki? Mungkinkah wanita? Mungkin saja. Tidak ada yang tidak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.